Ulang tahun ketiga, Rayanza dapat kado mobil karakter dari Papa Raffi. Rayanza Malik Ahmad, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, genap berusia 3 tahun Rabu kemarin. Tepat di hari ulang tahunnya itu, Raffi dan Gigi telah menyiapkan kado spesial sebagai kejutan untuk putranya itu. Siap? Coba aja siap. Siap. Lihat, kita lihat. Siap. Mobilnya Bapak pilih sesuatu jadi seperti apa. Ada yang buka ya? Ada yang 1, 2. Oh. Happy birthday Rayanza. Wah, bisa nggak? Selamat ulang tahun. Hah? Ya. Bilang apa, Ja? Ini mobil apa aja? McQueen. Tos aja, Tos, sama McQueen. Tos. Tos McQueen-nya. Ya, sebuah mobil yang telah dimodifikasi dengan stiker McQueen adalah kado yang diberikan Raffi dan Gigi. Bocah 2 tahun itu nampak syok, seolah tak percaya mobil yang selama ini hanya bisa ia lihat di film kartun favoritnya ada di hadapannya. Saya udah siapin hadiah. Ini dia Ska McQueen. Cuman kita kasih stikernya aja. Meski terbilang mewah untuk anak seusia Rayanza, Raffi menampik kalau mobil yang ia berikan untuk Rayanza adalah mobil baru. Walaupun begitu, Rayanza nampak begitu bahagia saat mengendarai mobil barunya bersama Papa Raffi dan Mama Gigi. Lagi siap? Tadi dalam komplek aja, cuma Dalam di komplek depan aja. ke situ doang. Wow, lihat mah. Bu Aldi nyetir McQueen. Selain hadiah mobil, Raffi juga berjanji untuk memenuhi permintaan Rayanza berlibur ke Hong Kong, serta memberikan doa terbaik buat putranya itu. Tapi dia sudah nabung. Dia sudah nabung mau ke Hong Kong. Jadi dia semangat kemarin Rayanza itu bilang, "Papa aja mau syuting. Mau ngapain? Biar dapat kupon untuk ke Hong Kong." Cuma nanti ke Hong Kongnya nanti tunggu aku, kan aku nggak bisa sembarangan pergi, ada jatah harus cuti, ada libur, jadi dicari waktunya. Yang penting doa untuk Rayanza, biar doain Rayanza jadi anak yang berbakti, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, dan bisa membanggakan untuk semuanya. Sejuta cerita indah Inara Rusli saat umroh bersama anak-anak. Inara Rusli baru saja menjalani ibadah umroh bersama ketiga anaknya. Perjalanan umrohnya kali ini penuh tantangan sekaligus pelajaran bagi Inara. Pasalnya, ini perjalanan pertama Inara sejak menyandang status janda. Apalagi ia juga memboyong ketiga anaknya yang masih kecil. Pastinya seru dan repot. Banyak ujian. Banyak apa nak? Ujian. Banyak ujiannya, Masya Allah. Jadi Selama umroh, Inara bersama Starla putrinya merasakan momen-momen yang tidak terlupakan, seperti berdesakan di Hijr Ismail, mencium Ka'bah dan berdoa di Raudah. Starla yang masih belia mengaku tak sabar harus antri untuk sholat di Hijr Ismail. Namun Inara selalu mengingatkan agar putrinya itu sabar. alhamdulillah ya nak ya, gimana kegiatannya di sana nak kemarin umrohnya? Susah sih. Pas ke Hijr Ismailnya. Jadi- Itu ngantri panjang banget. Iya, jadi kita sempet ke Ka'bah, kita sempet cium kiswah Ka'bah, kita sempet ke Rukun Yamani juga ya nak ya. Kegencet-gencet sama orang, Masya Allah, karena kan semua. Iya lagi. Mami Lala kesel nih, Lala pengen tendang aja rasanya katanya. Jangan nak, aku bilang. Didorong. Ki nggak punya perasaan. Aku bilang sama Starla lah, ini kan rumah Allah, niatin untuk bertamu di rumah Allah, dan kita sebagai tamu nggak boleh sampai zolim, berbuat zolim atau melakukan kerusakan gitu, karena kan biar gimana pun yang punya hak prerogatif gitu kan Allah ya, mengizinkan kita atau enggak untuk bisa mencium Ka'bahnya, untuk bisa sholat di Hijr Ismail kayak gitu. Cerita menarik lainnya yang dirasakan Inara adalah kedekatan kedua anak lelakinya dengan Ustadz pembimbing umroh. Inara sangat bersyukur selama 9 hari di Tanah Suci banyak terbantu oleh Ustadz tersebut. Bahkan salah satu anaknya sampai memanggil Ustadz dengan panggilan ayah.
Ustadznya Masya Allah, tabarakallah. Untung ustadznya juga bisa ngomong gitu, anak-anaknya jadinya aman lah, nyaman sama mereka gitu. Saking nyamannya sampai kemana-mana nyariin ustadznya mulu, minta gendong mulu. Iya, manggilnya ayah, aduh repot. 20 tahun terpisah, ayah Natasha Wilona mendadak ingin bertemu. Sosok Didi Setiadi yang mengaku ayah kandung artis cantik Natasha Wilona mendadak muncul ke publik. Lewat kanal YouTube, pria yang disapa Abah itu mengungkapkan keinginannya untuk bertemu kedua putrinya. Anak Abah ada 2. Yang pertama yang paling besar namanya Clara Claresta. Yang kedua namanya Natasha Wilona. Saya tidak ketemu dengan anak saya sudah 20 tahun. Keinginan kuat saya adalah hanya bertemu dengan kedua anak saya aja. Tidak ada motif lain saya. Pada kesempatan itu, Didi juga mengakui kesalahannya telah meninggalkan Natasha sejak masih kecil. Dengan berlinang air mata, Didi pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Mama Natasha yang telah merawat kedua putrinya. Jika Abah diizinkan bertemu dengan anak Abah, ada hal yang ingin Abah sampaikan. Yang pertama, Abah menyadari kesalahan Abah. Mudah-mudahan anak Abah bisa memaafkan Abah. Yang kedua, Abah sangat berterima kasih kepada ibunya Natasha. Lantas bagaimana tanggapan Natasha mendengar keinginan sang ayah tersebut? Akankah sang mama Teresia yang selama ini membesarkan kedua putrinya seorang diri mengizinkan Natasha bertemu dengan ayahnya? Rumah mewah Sarwendah disambar petir. Musibah baru saja dialami Sarwendah. Rumah baru miliknya kena sambaran petir yang mengakibatkan beberapa barang elektronik di kediamannya rusak parah. Wenda pun mengaku terkejut dan sangat mengkhawatirkan kondisi rumah dan ketiga anak-anaknya. Jordi yang baru saja mengetahuinya langsung menyarankan Wenda untuk memperbaiki instalasi penangkal petir yang kurang benar. Iya kan kemarin itu kan sempat hujan yang gede banget kan. Terus udah kayak gitu aku nggak tahu ternyata rumah tuh kesambar petir. Jadi kayak sampai konslet ke AC, terus listrik rumah, TV juga ternyata konslet gitu loh. Yang pasti merugi banyak karena kan rusak semuanya kan, harus ganti baru berarti kan. Jadi kayak untuk AC-nya masih bisa dibenerin gitu. Cuman spare part-nya kan juga perlu tunggu gitu, jadi anak-anak kayak kepanasan gitu loh. Beruntung tidak ada korban, Wenda pun masih bisa bernafas lega. Namun begitu dicek, penyebabnya ada paku di dalam penangkal petir. Sontak warganet pun mengaitkannya dengan kejadian mistis, lantaran mengingat Wenda dan Ruben sempat dapatkan teror mistis bertahun-tahun. Pas dicek sama tukang listrik katanya pas di aliran kabelnya ada paku yang di situ salah gitu di aliran listrik, jadi kayak nyamber gitulah katanya seperti itu ya sudah. Kita percaya memang manusia itu hidupnya berdampingan dengan yang tidak terlihat. Tapi sebagai orang awam pun kita yang cuma bisa merasakan, nggak mau mempercayai mereka, meyakini mereka. Lama-kelamaan itu hidup kita jadi kayak teror. Jadi kayak dikit-dikit hantu apa segala macam gitu. Kan life must go on gitu. Syifa Haju pernah dapat kiriman gaib dari orang tak dikenal. Syifa Haju mendadak hebohkan publik dengan pengakuannya. Bukan perihal kedekatannya dengan El Rumi, namun seputar pengalaman mistisnya yang ternyata begitu menakutkan. Tidak hanya diganggu, bahkan Syifa mengaku pernah diikuti. Kalau aku kan karena apa ya? Karena aku tuh nggak bisa ngelihat
jelas gitu. Jadi aku tuh kalau ada kayak gitu-gitu pasti aku denial dulu. Aku nggak mau jadi apa sugesti doang gitu. Jadi aku selalu kayak aduh ini kayak ada yang ngeliatin deh, enggak ini nggak ada yang ngeliatin kok gitu. Tapi kadang kayak rasanya makin besar gitu di belakang. Waktu itu aku lagi minum kopi di ayunan sama 3 orang teman aku, terus cerita-cerita tiba-tiba kok bau busuk kayak ini, bau apa ya, tapi nggak ada kotoran kucing, nggak ada apa di sekitar situ, dan bukan bau itu gitu loh, bau busuknya tuh beda gitu, ini ada apa ya gitu. Akhirnya kita ke bawah, akhirnya kita masuk ke dalam, terus dibaca-bacain surat-surat sama ibu aku. Parahnya, Siva pernah mendapatkan kiriman gaib dari orang yang tak menyukainya. Beruntung, Siva dapat dengan cepat menyadarinya, yang membuat Siva bisa menanganinya. Aku nggak ngerti ya, aku tuh di dunia entertainment sering dikirimin sesuatu sama orang yang nggak suka gitu. Mungkin aku tuh lebih cepet ngerasanya dibandingin keluarga aku gitu. Biasanya aku ngerasa kayak langit mau runtuh di depan aku, atau kayak aku ngerasain ada entitas, tapi aku ngerasa ini dia bukan sesuatu yang emang iseng ngikutin aku atau emang yang biasa ada sama aku, tapi emang sesuatu yang sengaja dikirimin buat aku untuk menyelakakan aku dan ngebuat aku nggak nyaman aja. Ya aku nggak bisa nyebutin gimana sih, kayak aku sama keluarga aku kita mimpiin hal yang sama pada malam itu, dan besok paginya langsung ngobrol gitu. Isbat nikah ditolak, Rizky Febian dan Mahalini belum sah jadi suami istri dan harus nikah ulang. Sidang isbat untuk pengesahan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini resmi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan menolak isbat nikah pasangan ini lantaran menemukan fakta jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi dari pernikahan Rizky dan Lini, yakni wali nikah. Di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz. Setelah dia mualaf kemudian nikah, otomatis karena memang orang tuanya juga bukan muslim, nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah pertama orang yang tidak mempunyai wali, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kalau walinya itu tidak diketahui alamatnya. Dia punya wali tapi tidak diketahui alamatnya. Alasannya apa itu si wali itu? Nah di sini bahwa wali yang menikahkan saat itu adalah bukan masuk kriteria itu, bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang dikendai seperti undang-undang. Ini artinya pernikahan Rizky dan Lini tidak sah di mata agama maupun negara. Rizky dan Lini pun diharuskan melakukan akad nikah ulang dengan prosedur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan. Tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Disebut dengan istilah tajdidun nikah gitu kalau istilah agamanya itu, dia harus nikah ulang lagi dengan walinya yang benar gitu kan, kemudian nanti dicatatkan di KUA. Hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang, jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab. Jadi doain yang terbaik. Kalau ada berita hal apapun punya cara sendiri, dan itu tidak perlu aku umbar-umbar ke seluruh dunia. Namun justru kondisinya kini Lini tengah kesulitan akibat tengah terbaring lemah di rumah sakit. Warganet pun langsung heboh dan menduga jika Lini sakit bukan hanya saja padatnya jadwal atau isu berbadan dua, tetapi juga karena isbat nikahnya yang ditolak. Tak ingin larut dalam kesedihan, Sule pun mencoba menghibur sang mantu dengan menjenguknya ke rumah sakit. Sakit apa? Sakit apa? Ya tentu doa-doa terbaik mengiringi, semoga Lini cepat sembuh dan cepat diberikan pulang dari rumah sakit, karena ketika kita sudah sehat apapun bisa kita lakukan dan beraktivitas sesuai dengan agenda, jadwal dan harapan kita. Sekali lagi tetap semangat anak bapak yang cantik. Diberikan kepada 2, 3
Lesti. Setelah sekian lama, Lesti Kejora bertemu Rizky Duo R di panggung penghargaan. Lesti Kejora akhirnya berada dalam satu panggung dengan mantan kekasihnya, Rizky Duo R, saat menerima salah satu penghargaan bergengsi tadi malam. Ditemani sang suami Rizky Bilar, Lesti berjalan beriringan naik ke atas panggung guna mengambil piala yang diberikan oleh Rizky Ridho, sekaligus sebagai pembaca nominasi. Dengan gentle, Bilar pun menyelami dan memeluk Rizky. Kocaknya, Bilar yang mengaku tidak cemburu sama sekali itu justru menuturkan pertemuan mereka akan segera viral. Ya, pas lagi ini kan set di slow-mo dikasih back song. Terangkanlah. Mohon maaf ya. Bercanda ya. Jangan diambil hati ya. Ya senang bisa silaturahmi akhirnya gitu. Satu acara. Masa lalu memang sudah terkubur lama. Lesti pun mengaku hal ini merupakan sesuatu yang biasa saja dan tak perlu dibesar-besarkan. Apalagi kini semuanya telah move on dan memiliki kehidupan masing-masing. Enggak, kita mah slow. Apapun kami berdua insya Allah selalu menanggapinya santai we. Lesti pun mengaku kini fokus dengan kehidupannya dengan Bilar yang begitu bahagia, mengingat kini mereka sedang menanti kelahiran anak keduanya. Bahkan Lesti menuturkan jika putra sulungnya begitu antusias lantaran segera memiliki adik. Adik siapa cowoknya? Cewek. Ada ya siapa namanya? Siapa ya? Siapa? Tak Dias aja. Hah? Dias. Oh Dias.